Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah dan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah terus memberikan rahmatnya kepada kita. Mari terus pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat, karunia dan rezeki yang terus pula diberikan kepada kita sampai pagi hari ini kita masih diberi kehidupan, keamanan, kesehatan, kecukupan, kemudahan, dan tentu Islam dan iman. Itulah nikmat-nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita terus bersyukur tanpa henti, terus melakukan kebaikan, karena itulah sejatinya bukti syukur kita adalah beramal, berbuat kebaikan, dan itulah ibadah. Semoga duduk bersama kita pagi hari ini, kumpul kita di Masjid At-Taqwa ini betul-betul menjadi salah satu syukur, zikir dan ibadah kita kepada Allah yang membawa manfaat dan kebaikan di dunia, lebih-lebih nanti pada hari kiamat. Amin. Selanjutnya semoga salam dan salawat diberikan selalu kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan tentu semua umat Islam yang masih bersabar dan setia memegang teguh agama ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Baik ibu bapak jamaah dan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai untuk menghangatkan tubuh, monggo itu sudah ada unjukan, dipun unjuk, monggo Pak, kersane anget, nanti kalau ndak ikut anyep dia. Masya Allah. Bismillah. Baik, mengingatkan ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini hari Ahad nopo nggih? Bener pon. Tanggal berapa? 20? Mboten nate ngitung. Iya, panjenengan kemutan nek tanggal 6. 26 atau 25 ya. Biasalah ada perbedaan. Kalau di kalender global itu kalau tidak salah 26. Di kalender kita itu 25 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 ya, 9 Agustus 2026. Pentingnya kita mengingat waktu, karena memang hidup kita itu ya waktu itu.
Oleh karenanya penting untuk selalu ingat waktu. Bahkan waktu itulah yang menjadi penentu kita ini beruntung apa tidak. Allah berfirman, wal 'asr, demi waktu. Betapa pentingnya waktu itu. Apa maknanya? Kita gunakan untuk beribadah atau tidak. Demikian, maka seberapapun waktu yang Allah berikan itu adalah karunia yang sangat besar. Kalau kita terlena sekejap saja bisa menjadi sebab kebinasaan. Begitu, maka kita manfaatkan sebaik mungkin waktu, termasuk sembari menunggu waktu syuruk kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah. Kembali melanjutkan bacaan kita dari buku Riyadhus Shalihin. Pagi hari ini insyaallah kita baca bab ke-50. Bab ke-50 yaitu bab al-khauf. Bab takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, zat yang maha sempurna, yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita supaya beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi selalu diingatkan bahwa kita ini ada, keberadaan kita ini di dunia ini tujuannya untuk beribadah. Meskipun dalam kenyataan dan praktiknya masih juga ada atau bahkan bisa jadi banyak yang belum menunaikan amanah dan tugas ini. Apa itu beribadah? Pertanyaannya, mengapa mereka tidak beribadah? Salah satu sebabnya ya karena mereka tidak takut kepada Allah. Ada seorang anak ketika diperintah orang tuanya, ya kalau dia takut, dia hormat, sendika dawuh, patuh, taat, sami'na wa ata'na. Tapi kalau dia kemudian tidak takut sama orang tuanya, alah, cuekin saja. Begitu dia. Ada warga yang tidak takut sama Pak RT-nya, ya tidak akan taat. Nah, pentingnya takut ini karena apa, Ibu Bapak? Orang itu bisa taat, patuh, tunduk, termasuk dia istiqomah menjalankan ibadah, mesti karena takut. Jadi konsep beribadah itu ada 3 unsur atau 3 aspek yang harus dipenuhi supaya ibadah kita ini tepat. Ya, tepat. Kalau sekedar beribadah mungkin bisa, tapi kalau tepat itu harus ada 3 aspek. 1, ibadah itu mesti dilandasi karena cinta. Karena beribadah kepada Allah itu tugas utama kita sebagai manusia. Pertama apa? Landasannya cinta. Cinta kepada siapa? Ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mencintai Allah? Lah, Allah yang memberi kita segalanya itu. Tadi memberi umur, memberi waktu, memberi kita kesehatan, memberi kita keamanan, memberi kita kesenangan, memberi kita segalanya. Apapun yang kita rasakan saat ini itu karunia dan pemberian dari Allah. Masa kita nggak sayang sama zat yang memberi kita segalanya? Wong ada orang yang sekedar memberi janji palsu aja kita cinta. Nyatanya banyak orang tertipu kan. Mohon maaf ibu-ibu, apalagi kaum wanita banyak tertipu kan, ya, gara-gara janji palsu. Memberinya itu cuma kepalsuan, itu pun cintanya, aku berikan cintaku kepadanya, ternyata ya palsu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segalanya? Mengapa kita tidak mencintai? Apalagi Allah Maha Indah,
Maha kasih, maha sayang, maha baik, kan begitu. Ini pertama. Yang kedua, yang pertama tadi karena cinta, yang kedua karena harap, optimis. Namanya Allah maha sempurna, maha memberi, maha kaya, maha dermawan, maha kebaikan. Tentu kita berharap ketika kita beribadah, kita berharap agar Allah memberikan balasan terbaik, agar Allah menerimanya, agar Allah mengasihi kita, menjaga kita, dan seterusnya. Jadi ikhlas itu bukan berarti tanpa pamrih. Ikhlas itu tetap ada pamrih ibu bapak, tapi pamrihnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kalau pamrihnya itu kepada makhluk, itu bisa jadi masuk kategori syirik atau riya atau tidak ikhlas. Tapi kalau pamrih kita hanya kepada Allah, itu ikhlas. Maka ada roja, harapan, ya. Nah, yang terakhir ada khauf, takut. Takut itu ya, takut azab Allah, takut kalau nanti ibadah kita nggak diterima, khawatir begini begitu, takut kalau Allah murka, dan seterusnya. Rasa cinta yang dibarengi dengan harapan, optimis, plus rasa khawatir dan takut, inilah yang menyatu dalam sebuah paket ibadah yang sempurna. Ibadah kalau hanya karena takut, ya kurang sempurna. Karena cinta, kurang sempurna. Karena harap saja, nggak sempurna. Nanti kalau karena harap saja nggak dikasih, untung dia, ya nggak? Tapi kalau karena cinta, dikasih apa tidak, tetap dia sayang. Karena takut, dia semakin optimis, semakin semangat. Begitu. Jadi 3 poin ini penting dalam setiap amal, ibadah, dan kebaikan kita. Mengapa kamu beribadah kepada Allah? Karena aku cinta, karena aku berharap, karena aku takut. Begitu jemaah. Nah, pagi hari ini bab yang kita baca adalah bab al-khauf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, potongan ayat surah Al-Baqarah ayat ke-40. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku hendaknya kalian takut. Jadi takut itu hanya kepada Allah. Lupa apa nggak boleh takut. Saya itu kalau ada binatang buas, binatang berbisa, bahkan kadang-kadang bukan berbisa, bukan buas, ada hal-hal tertentu kadang takut, ya. Bisa jadi kalau itu takut yang alami, itu boleh. Yang sifatnya ya takut kepada binatang buas, ya otomatis ya, umumnya orang mesti takut. Tapi yang dimaksud adalah takut secara khusus hanya kepada Allah. Takut yang misalnya ini tadi ahad apa sekarang, ahad pon ahad pon geblake mbahmu gitu ya, kowe kono nyiapke asung daharan lan unjukan, engko nek ora hati-hati lho, uripmu muda rekoso. Nah, kemudian takut lalu dia memberi, ini takut yang salah, bahkan ini takut yang syirik, begitu, dan seterusnya. Ini takut yang keliru. Takut yang betul ya hanya kepada Allah. Begitu dia. Wa iyaya farhabun, hanya kepada pula hendaknya kalian takut. Mengapa kita takut? Karena tadi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Merajai, Allah Maha Berkehendak dan mampu melakukan apa saja. Kalau kita melanggar aturan, bisa jadi Allah memberikan sanksinya. Salah satunya disebutkan dalam surah Al-Buruj itu ayat 12, inna batasya rabbika lasyadid. Sungguh
azab siksaan Tuhanmu itu amat sangat keras, berat, besar, syadid. Ini sebuah ancaman bagi siapapun. Kalau sampai nggak takut sama ancaman Allah, ya kebangetan. Kalau kita diancam mungkin kurungan penjara sekian aja kita takut. Jangan melanggar ini loh. Nanti kalau melanggar terbukti salah bisa diancam penjara, diancam denda. Takut kita. Apalagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Termasuk diantaranya disebutkan oleh beliau di dalam surat Hud. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Kalau tadi ancaman secara khusus atau secara umum bagi pribadi. Nah, mari kita lihat ini ancaman bagi sebuah negeri, umat, kaum, masyarakat, bangsa atau negara. Perhatikan. Dan begitulah akhdhu rabbika, azab Tuhanmu yaitu Allah, idza akhadhal qura wa hiya zalimatun, jika Allah berkehendak mengazab penduduk sebuah negeri ketika mereka berbuat zalim. Nah ini makanya kalau kita melihat kezaliman, kemaksiatan, kedurhakaan yang merajalela banyak di mana-mana, itu kita khawatir dan takut, Ibu Bapak. Waduh, ini kok kesyirikan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Sepertinya kezaliman juga merajalela di mana-mana. Wajar kalau kita kemudian takut dan khawatir karena kita banyak melanggar. Kan gitu. Itu logis banget. Itu wajar banget. Ketika seseorang banyak melakukan kesalahan, mesti kan dia takut, waduh, nanti kalau ketahuan, wah kesalahanku banyak banget, dosaku banyak banget. Wajar. Bahkan begitulah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada penduduk negeri wahiyya zalimah. Lihat sejarah umat manusia. Dalam Al-Quran banyak kisah disebutkan berkait dengan apa? Umat-umat terdahulu yang pernah diazab oleh Allah, sebagai pelajaran penting buat kita. Apa? Inna akhzahu alimun syadid. Sungguh siksaan azab Allah itu amat sangat alim, menyakitkan. Baik menyakitkan secara fisik maupun secara kejiwaan. Berat jemaah. Ya, kemudian syadid, besar, keras, berat. Lihat misalnya ada dulu satu kaum yang dikasih hujan batu. Ya, kita juga ketar-ketir loh jemaah. Apalagi penjenengan di daerah semakin dekat dengan Gunung Merapi. Masih pilek enggak? Iya kan? Masih. Ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah jaga kami, selamatkan kami. Tapi kalau kita melihat kenyataan betapa banyak orang berbuat syirik dan kemaksiatan, ya medeni. Kan gitu. Zaman dahulu pernah ada. Ya, hujan batu itu gunung meletus kemudian luar biasa. Ada tanah mereka dibalik. Ada banjir bandang, ada angin topan, ini macam-macam. Gempa dahsyat. Maka ini peringatan buat kita semuanya. Lihat sejarah, baca sejarah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa yang sama sehingga ada kekhawatiran. Lah, dulu aja dia azab, kalau kalian melakukan bisa jadi. Begitu jemaah. Oleh karenanya kalau kita membaca Al-Quran itu kan banyak kisah, banyak sejarah, supaya kita ambil pelajaran, kita ambil faedah, kita ambil ibrah, kita ambil hikmah. Bukan sekedar dibaca, ya dibaca saja itu sudah berpahala, tapi bukan itu tujuan utamanya. Dipahami kemudian diamalkan. Begitu pula di dalam surah Ali Imran 28
wa yuhadzirukumullahu nafsah. Ini dia. Dan Allah memberikan peringatan kepada kalian terhadap diri, artinya siksaannya. Allah mengingatkan, nih Allah yang maha kuasa mengingatkan kepada kalian bahwa Allah maha kuasa, bisa melakukan apapun yang Allah kehendaki. Jangan macam-macam loh, kan gitu. Kadang-kadang kita lihat, mas, macam-macam nek lihat perapatan wono-wono sing medeni, kita aja takut, kan gitu. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kita betapa Allah memberikan ancaman yang keras. Begitu pula di dalam surah Abasa, ini dia ancaman itu di dunia. Ini contoh ancaman di akhirat. Ketika orang sudah tidak peduli siapapun, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, apalagi yang lain-lain, temennya, kenalannya, dah enggak. Saking apa? Saking beratnya, saking dahsyatnya huru hara pelak pada hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Setiap orang sudah cuek, tidak peduli kepada saudaranya. Bukan karena nggak mau peduli, karena tidak sempat wis mikir awake dhewe-dhewe ora kober. Berat. Bahkan wa ummihi wa abi. Sudah nggak mikir ibu, ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, istrinya, anaknya wis ra kepikiran. Mengapa ibu bapak? Mikir sendiri. Mengapa? Saking dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ini dia. Setiap orang sibuk ngurus diri masing-masing. Enggak usah jauh-jauh pada hari kiamat ibu bapak. Yang dulu mengalami gempa, mungkin kalau di Sleman nggak begitu terasa ya, gempa 2006. Kencang nggak pak di sini? Lumayan ya. Saya mengalami betul karena saya penduduk Bantul dan saya melihat dengan mata kepala sendiri orang itu bingungi. Betul itu. Saya melihat itu sebagiannya. Sing nangis, bingung, geru-geru saking betul. Dan ada yang lari, ada yang jadi kayak nggak bisa berpikir. Bahkan dulu isunya itu kan, ya, itu kan pas Merapi memang juga lagi metenteng. Ibaratnya kalau ada bisul itu. Karena dugaan kuat saya waktu itu, saya kira Merapi meletus. Iya, karena gelap waktu itu, betul-betul gelap pagi kayak gini. Tapi hari Sabtu bukan hari Ahad itu. Ya, saya masih ingat betul. Ya. Isunya Merapi jeblok, sing lor do mlayu ngidul. Sing kidul melayu ngalor, isunya Yunani. Tsunami. Betul saya lihat itu. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Itu baru kayak gitu sebab. Bagaimana kalau di akhirat? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Jadi kalau kita membaca ayat Al-Quran ibu bapak, betul kita belajar bagaimana cara membaca A, I, U, ya, babi, bu dan seterusnya, artinya dengan betul. Warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan fasih, dengan betul. Iya, itu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, masuk kategori orang terbaik di antara kalian yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Itu satu, membacanya. Tapi yang lebih utama daripada itu adalah memahami isinya. Salah satunya apa? Memahami bahwa di dalam Al-Quran itu satu, ada perintah Allah, ada larangan Allah, ada balasan Allah, ada ancaman dari Allah, siksaan dari Allah. Termasuk kita bisa melihat dari apa? Sejarah, kisah, cerita yang disebutkan dalam Al-Quran di zaman dahulu. Kaum Nabi Lut, kaum Samud, kaum Nabi Nuh dan semuanya.
yang mereka membangkang, diapain? Mereka bahkan orang-orang hebat, tapi hancur, binasa. Karena apa? Karena menentang Allah. Mereka tidak takut kepada Allah. Dan ini berlaku kapanpun, dimanapun. Hanya bedanya, jika umat-umat terdahulu kalau sudah kebangetan, kebablasan itu, Allah langsung kasih azabnya. Salah satu karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kasih sayang kepada umat beliau, diberi kesempatan lebih. Kalau masih berbuat salah, mbok yo tobat, dikasih waktu jeda, tidak langsung diazab. Ini karunia lebih, diberi waktu, kesempatan untuk ingat, untuk eling, untuk introspeksi, untuk muhasabah, kemudian memperbaiki diri. Jangan sampai malah sebaliknya, diberi waktu, kesempatan, malah alah si ono waktu itu, mumpung kesempatan disengkake, dientek-entekke, disenang-senangke. Jangan. Karena kita tidak tahu, betul mungkin tidak langsung diadab secara global, secara besar, tapi siapa yang tahu berapa waktu yang Allah berikan kepada kita. Lagi seneng-senengnya lagi, kemudian memang Allah nggak mengazab, tapi Allah mengkat waktumu habis. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini luar biasa ibu bapak. Hari ini barangkali luar biasa ya kalau kita lihat kenyataan. Siapa yang ditakuti sekarang? Jujur saja, jenengan melanggar itu lampu merah disemprit kok. Sing nyemprit sing rawani saya. Iya. Jenengan berbuat ini ya bablas-bablas saja. Ya. Apalagi sepertinya berbuat syirik marah, maksiat sepertinya juga marah, ya, masya Allah. Paling kalau kita baca berita. Tapi ingat, Gusti Allah mboten sare, boro-boro sare ngantuk ndak, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Maha mengetahui seluruh makhluk. Jadi jangan dikira kalau misalnya aman, ya, dilaporkan di pengadilan bisa jadi aman, dalam arti dia bisa memenangkan perkara meskipun salah, caranya. Tapi kelak pada hari kiamat tidak ada. Sekecil apapun nih konangan, dan tidak bisa berkutik. Hatta hakim yang di dunia atau jaksa atau siapapun yang barangkali bisa memenang, pengacara, orang kaya yang barangkali aman dari pengadilan di dunia, tidak akan bisa lepas rabakal ucul besok pada hari kiamat. Semuanya akan diadili. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan dibalas, keburukan dibalas secara adil. Tidak ada yang terzalimi sedikit pun. Jadi berhati-hatilah. Kalau aman-aman sementara. Sementara ketika hidup, begitu mati sudah siksa kubur siap. Ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau tidak takut kepada Allah, ya akhirnya orang bebas berbuat, ibu bapak. Kita baca ini supaya apa? Supaya kita betul-betul menjadi hamba Allah yang baik. Orang yang takut kepada Allah pasti dia berusaha untuk menjadi orang baik. Kalau hidupnya dalan, hidupnya teratur sesuai aturan, pasti dia akan bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang karena tidak menzalimi orang lain. Itulah rahmatan lil alamin. Siapa? Ketika umat Islam menjalankan agamanya. Gitu loh. Jadi Islam itu sudah betul, baik, pasti, indah. Tapi kalau nggak diamalkan, ya karena realita perwujudannya itu pada umatnya. Begitu jemaah. Dan salah satu upaya untuk mewujudkan Islam yang betul-betul real itu ya karena kita takut kepada Allah. Jadi kalau kita sudah tidak takut kepada Allah, ya bebas tadi, ya terserah cuek toh.
merasa dirinya berkuasa, merasa dirinya bebas, merasa tidak dihukum, tidak diawasi, ya akhirnya bebas melakukan apa saja. Kekacauan yang terjadi. Waliyadzubillah. Kemudian ini diingatkan secara umum di dalam surah Al-Hajj, nanti ibu bapak bisa baca di ayat-ayat pertama. Ayat pertama, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum. Nih kalimat pertama, wahai umat manusia, bukan hanya umat Islam, bukan hanya umat iman, semua manusia. Menungso, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Kalau takut ya bertakwa otomatis. Orang bertakwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Mengapa? Karena takut, karena hormat. Ya, kalau nggak takut, nggak hormat, ya cuek. Kan gitu. Diingatkan mengapa? Inna zalzalatas saati syai'un 'azim. Ingat bahwa gempa bumi, goncangan dunia, bumi kelak pada hari kiamat, inna zalzalatas saati, itu disebutkan syai'un 'azim. Kalau orang sekarang, para ahli memperkirakan adanya megatrust katanya. Nggak tahu berapa skala itu, Richter. Yang jelas sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia, takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Karena gempa, guncangan, huru-hara pada hari kiamat itu sesuatu yang amat sangat dahsyat, menakutkan, ya, menyeramkan, pokoknya nggak bisa digambarkan. Salah satu gambaran yang membuat kita mestinya takut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Nih satu, pada hari itu kau bisa melihat bagaimana seorang ibu melupakan bayi yang disusuinya. Namanya ibu, ya. Ibu itu kalau sedang punya bayi, apalagi ya masih bayi yang masih disusui, ibaratnya dia rela mengorbankan dirinya demi bayinya. Dia ngantuk, direwangi ora turu, ya, dia lapar, direwangi tidak makan, dia capek, direwangi terus dia mengurus anaknya. Betul. Bahkan dia mungkin mengorbankan dirinya, kalau ada apa-apa dilindungi anaknya, biar aku yang terluka, biar aku yang, iya. Tetapi ketika pada hari kiamat sampai lupa, karena saking dahsyatnya huru-hara saat itu. Bahkan wa yad'u kullu dzati hamlin hamlaha, wanita-wanita yang sedang hamil langsung keguguran saking kagetnya ibu bapak. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah stres atau takut kemudian belum saatnya, lalu kemudian kontraksi pengen terasa. Iya, istri saya pernah, ya, maju. Kalau ingat saya maju itu, karena apa? Lihat teman saya, ya, istrinya meninggal saat melahirkan. Rahimahullah, semoga Allah kasih husnul khotimah kepada beliau. Karena meninggalnya saat nifas dan hari Jumat. Masya Allah. Waktu kami takziah, istri saya hamil besar. Besoknya langsung lahiran ibu-ibu. Ya, stres ternyata. Ya, karena orang stres begitu. Lah ini melihat huru-hara itu, orang mungkin orang stres, takut begitu. Sehingga apa? Langsung keguguran, langsung melahirkan. Bahkan wataron nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian lihat orang-orang itu seperti mabuk padahal dia tidak minum. Pernah Pak melihat orang mabuk? Enggak melihat orang mabuk itu. Ya kan di jalan dia. Berapa kali saya lihat biasa. Datang ke rumahnya, pagi-pagi datang ke rumah sambil gini matanya merah, minta-minta, ya mabuk. Lalu subuh-subuh saya mau berangkat kayak gini, ya,
jalan gitu, geletak gitu, sudah tidur di jalan mesti mabuk. Kalau enggak jalannya mesti goyang gitu, bingung. Jadi begitulah. Padahal mereka tidak minum. Mengapa? Walakin adzaballahi syadid ini. Akan tetapi karena azab Allah itu amat sangat berat. Kita sudah dikasih gambaran yang luar biasa. Masa kita nggak takut? Kita diberi kisah, cerita, contoh zaman dahulu kayak apa? Azab Allah. Masa nggak takut? Hari ini meskipun azab Allah tidak langsung ditimpakan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi uzur, diberi tenggang waktu. Namun kan ada bencana-bencana yang sejatinya itu sebagai peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri." Kerusakan ada di bumi, di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah perbuatan manusia. Linudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ini dia. Kami kasih peringatan agar mereka merasakan sebagian dari konsekuensi berbuat dosa dan kemaksiatan itu, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar kembali tobat. Ini loh sebenarnya. Jadi begitu Ibu Bapak, dan ini dia. Kalau kita bisa membaca, mengambil pelajaran dari Al-Quran, dari hadis, kisah umat terdahulu, begitu pula kita bisa melihat sejarah pengalaman hari ini, kemarin, beragam peristiwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Nah, ini dia. Bagi orang yang takut kepada Allah, pasti dia akan ngerem dirinya. Sebelum melangkah dia berpikir, betul apa salah, tidak asal. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala, kelak akan mendapatkan dua surga, dua taman surga. Jadi bagi orang yang bisa mengambil hikmah, pelajaran dan ibrah dari yang disebutkan dalam Al-Quran, dari kenyataan realita kehidupan, dia pasti akan takut kepada Allah. Dan orang yang takut hidupnya akan dalam, itulah orang yang bertakwa, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kemudian perhatikan di dalam surah At-Tur, orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang diazab. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka saling berhadapan, saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka menjawab, ini orang-orang yang, mohon maaf, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dahulu ketika berada di tengah-tengah keluarga kami, ketika hidup di dunia, kami takut akan azab Allah. Ketika di dunia dia tidak melakukan sembarangan, asal-asalan, tapi takut kepada Allah, ikuti aturan. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nah ini dia. Ketika di dunia takut kepada Allah, artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dia mengindahkan aturan Allah, agama Allah, maka famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian Allah memberi kami karunia, hidayah, petunjuk, kebaikan, ketakwaan, dan Allah menjaga, melindungi, menjauhkan kami azabas samum, siksaan api neraka.
Jadi ibu bapak, kebahagiaan di surga mendapatkan ya tadi waliman khafa maqama rabbih jannatan, itu syaratnya di dunia takut. Bagaimana kita bertakwa kalau tidak takut kepada Allah dan aturan dan sanksi Allah? Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Nah, karena di dunia takut kepada Allah, apa hasilnya? Ini dia. Inna kunna min qablu nad'uhu. Dulu kami takut kepada Allah, dulu kami beribadah kepadanya. Nad'uhu. Inna kunna min qablu nad'u. Dulu sebelum di surga ini, yaitu ketika di dunia, nad'u, kami memohon, berdoa, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal barrur rahim. Sungguh Allah itu zat yang maha baik, al-barr, ya, maha memberikan kebaikan, karunia yang banyak kepada hamba-hambanya. Ar-Rahim, zat yang maha kasih sayang. Itu beberapa ayat ibu bapak, dan banyak tentu ayat Al-Quran yang berisi tentang ancaman sanksi bagi siapapun yang tidak takut kepada Allah. Kalau di dunia ini tadi, melanggar ini ancamannya ini, melanggar itu ancamannya itu membuat kita takut kan? Atau kalau pernah misalnya melanggar membuat kita jerah kalau dikasih sanksinya. Ini luar biasa sanksi dari Allah yang sudah disebutkan. Tentu bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirnya secara sehat akan mengindahkan aturan ini, sehingga pun berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang takut alias bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat beberapa hadis yang ada di dalam bab ke-50 ini. Tidak saya baca semuanya. Salah satunya dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan gambaran kepada kita betapa mengerikan kondisi pada hari kiamat. Yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malikin yajurrunaha, rawahu Muslim. Ini ibu bapak, gambaran neraka itu salah satunya seperti ini. Besok pada hari kiamat neraka itu didatangkan sehingga seluruh umat manusia bisa melihatnya ibu bapak. Seperti apa neraka itu? Pada hari itu neraka jahanam didatangkan, laha 70,000 zimamin, ada 70.000 kendali. Ada 70.000 kendali. Kalau kita pernah misalnya melihat kereta kencana, tuh Pak Raja atau Bu Ratu datang dengan kereta kencana, mungkin paling banyak biasanya berapa Pak kuda? 8. Ini pun paling banyak. Pernah melihat kudanya 80? Tapi 8 aja tuh, jalannya kayak banget. Berarti kendalinya ada 8. Ini ada 70.000 kendali. Ya. Ma'akuli zimamin 70,000 malik. Setiap kendali tadi ada 70.000. Ya, satu kendali itu ada 70.000 malaikat yang yajurrunaha, menarik. Seberapa gedenya neraka itu, seberapa beratnya, seberapa luasnya, seberapa dalamnya. 70.000 kendali, setiap kendali ada 70.000 malaikat. Padahal kita bisa mengetahui malaikat itu seberapa besar makhluknya, seberapa kuatnya. Luar biasa. Suatu kali Nabi SAW melihat malaikat Jibril aslinya. Itu sayapnya aja menutupi ufuk. Baru sayapnya, satu sayapnya. Masya Allah jemaah.
nggak bisa dibayangkan betapa besarnya neraka itu. Jadi kalau orang membaca seperti ini, ya harusnya dia bisa iya Allah, ngeri kan begitu. Ada yang pernah sampai dulu mendaki Merapi Puncak sebelum erupsi 2010-an itu kan, konon katanya masih bisa sampai puncak kan, sebelum Puncak Garuda ambrol segala itu kan. Masih ada sebagian, saya lihat sebagian foto itu zaman nostalgia zaman dahulu, masih ke kawah itu juga, bahkan ada yang main bola di situ. Ya masih ada. Tapi setelah jeblok itu kemudian kan ambrol, hilang. Itu ngeri sekali ya. Kadang saya lihat di video itu di YouTube ada beberapa gunung Merapi yang kawahnya terus, Masya Allah, ngerinya luar biasa. Itu berapa luasnya? Ya mungkin luas lah buat hitungan kita. Tapi seberapa itu? Jadi dahsyat ibu bapak, ngeri kan begitu. Ini gambaran neraka. Kemudian ini gambaran sepintas neraka. Kedua, وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. Nih, sekarang gambaran siksaan paling ringan. Kalau tadi kan gambaran bentuk neraka kurang lebih seperti itu. Nggak bisa tahulah kita seperti apa, nggak tahu. Cuman ada gambaran membuat kita takut. Yang kedua, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah. Siksaan paling ringan bagi penduduk neraka. Apa itu? La rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimahu. Di telapak kakinya, ya, itu ditaruh dua bara api neraka. Satu bara, satu kaki, satu bara, satu kaki. Kepalanya, otaknya umum jemaah. Panasnya seberapa? 70 kali lipat panas di dunia. Ya, nggak bisa dibayangkan jemaah. Ngeri sekali jemaah. Kita ini kepeletihan. Mohon maaf dulu yang tukang apa? Kok las? Kepelitian rokok dhewe jingkat-jingkat toh. Las ya berat itu sudah. Ya. Ini loh, kepelitian itu aja nusu-nusu. Warane gitu, panas. Apalagi ini neraka itu, Pak. Melepuh sama sini, apa namanya? Umum. Ma yara ana ahadan asyaddu minhu adzaban wa annahu la ahwanuhum adzaban. Di dunia siksaan seperti ini adalah siksaan paling berat. Dibakar, ya, diselomot. Ya enggak? Ada orang di selomot geni, kasih bara api. Wah, ini orang ini kejamnya minta ampun. Kalau ada orang menyiksa orang lain dengan api, pasti itu siksaan paling kejam. Diselomot saja paling kejam. Di akhirat di neraka itu ada paling ringan, paling ringan. Ya, kita nggak bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya siksaan neraka. Kemudian jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seberapa yang disiksa itu, yang dibakar itu seberapa, itu juga beda-beda, bergantung kadar dosa, kemaksiatan dan kesalahan yang dilakukan. Ini dalam hadis berikutnya, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna nabiyallah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bai. Ini dia, ada orang yang dibakar neraka itu, ya, kena apinya hanya sampai kedua mata kakinya yang dibakar. Wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbati, ada yang dibakar sampai lututnya.
Wa minhum man ta'khudhu ila hujzati. Maaf. Iya. Hujzati. Ada juga yang sampai ke apa namanya? Bangkean itu api kan. Ya. Jadi seperti itu dibakar. Wa minhum man ta'khudhu ila tarquwati. Ada yang sampai ke sini, apa namanya? Tulang lehernya di sini. Tenggelam, dibakar di situ. Dibakar dengan api. Waliyadzubillah. Jadi nggak main-main Ibu Bapak. Ini gambaran sebagian siksaan api neraka. Begitu pula bagaimana dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat. Sebelum disiksa itu orang sudah ya, betul-betul luar biasa tersiksa. Belum disiksa, sudah tersiksa. Ketika di padang mahsyar menunggu pengadilan itu karena matahari didekatkan. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumun nasu li rabbil alamin. Besok ibu bapak, semua kita, semua manusia datang menghadap Allah. Meskipun di dunia ada yang enggak beriman, enggak percaya, di situ urusannya dewi-dewi. Ya, alhamdulillah Allah kasih kita karunia terbaik, apa itu? Iman. Tapi siapapun namanya manusia enggak akan bisa ya bersembunyi. Mau bersembunyi kemana? Wong semua alam ini milik Allah. Mau ke Mars, Mars milik siapa? Milik Allah. Ya tetap besok digiring, diseret. Kalau di dunia sudah diketok palu, sudah dihukum, vonis, bisa jadi menghilang, atau sudah di penjara bisa jadi kabur. Tapi kalau besok pengadilan akhirat tidak bisa, mau kabur kemana? Ya, tetap konangan dan tetap dibawa dan tetap menghadap Allah. Hatta yaghiba ahadukum fi rashhihi ma fi rashhihi ila ansafi udhunayhi. Sampai ada orang, sekelompok orang itu ibu bapak, dia tenggelam di dalam keringatnya. Saking panasnya, saking ngewelnya, saking dredegnya, saking takutnya, gembrobyus, bukan gembrobyus lagi, itu namanya keringatnya membanjir atau ya banjir keringat. Betul itu. Jadi istilah itu kalau di dunia mungkin itu ya hanya ungkapan. Masa ada banjir keringat kita? Ya, saking ya gobios itu ya. Memang iya jatuh ya keringat kita mengalir, tapi nggak sampai banjir. Besok betul-betul kita tenggelam. Orang-orang yang dosanya banyak tenggelam. Ya, seberapa tinggi ya keringat yang menenggelamkan dirinya itu sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Sampai ada yang tenggelam di ya sebatas telinganya, tenggelam di dalam keringatnya ibu-ibu, bapak-bapak. Demikian. Ini gambaran yang betul-betul membuat kita ngeri, harusnya begitu. Sehingga ini dia kata Nabi SAW dalam riwayat Anas bin Malik, qala khatabana Rasulullah SAW khutbatan. Suatu kali Nabi berkhutbah, berceramah, menyampaikan kajian. Ma sami'tu mithlaha qat. Belum pernah aku melihat beliau ceramah seperti ini. Ya, betul-betul membuat kita takut. Kata beliau, faqal law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Wahai sahabatku, wahai orang beriman, wahai umat manusia, andaikan kalian melihat, mengetahui seperti yang aku lihat, aku ketahui. Karena Nabi SAW diberitahu itu loh neraka, itu surga, tahu ngerinya neraka kayak apa, diberitahu. Niscaya kalian akan menangis, banyak sering menangis, dan akan sedikit tertawa. Karena apa? Setiap kali takut, kelingan rokok, kelingan mati, kelingan seksual, mesti begitu, akan banyak menangis. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Ini dia. Saat itu para sahabat mendengar
ceramah Nabi yang seperti ini, nasihat Nabi yang seperti ini, para sahabat langsung menunduk, menutup wajah mereka ya dengan tangan-tangan mereka sambil menangis terisak-isak. Itu sahabat jemaah yang disebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kan itu jaminan surga, tapi mereka masih takut karena ngeri jemaah melihat, mendengar penjelasan tentang siksa api neraka. Begitu pula wa fi riwayatin balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un fa khataba. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sesuatu hal dari para sahabat. Lalu Nabi mengumpulkan mereka dan menyampaikan ceramah, nasihat dan khutbah. Faqal, "Uridat 'alayya al-jannatu wan-nar." Diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Falam araka al-yawm fil khairi wasyarri. Dan aku belum pernah melihat sesuatu yang melebihi penglihatanku pada hari ini tentang bagusnya dan ngerinya. Artinya ketika beliau diperlihatkan surga, beliau betul-betul melihat yang luar biasa kebaikan surga dan betul-betul melihat kengerian neraka. Walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Ini dia. Andaikan kalian melihat ngerinya neraka yang diperlihatkan kepadaku, pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman asyaddu minhu ghattu ru'usahum wa lahum khanin. Rasanya para sahabat itu betul-betul merasakan sesuatu yang sangat berat. Kisah, berita, informasi yang mengerikan pada saat itu. Lalu mereka pun menundukkan kepala mereka dan mereka pun menangis terisak-isak karena takut diberi gambaran neraka yang seperti itu. Jam berapa? Sudah jam 6. Hadisnya masih hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, 11. Masih 11, satu hadis setengah jam. Ya sesekali buat kita pesantren kilat sehari semalam. Kiat buatan Pak? Kilat kok sehari semalam ya. Kuat kalau sehari semalam ya. Malam Ahad, sore menunya apa? Biar kuat. Nah, mesti kuat itu. Sore menu sate, ya kan? Pagi menu tongseng, siang menu gulai. Enggak jadi ya pengajian pesantren kilat. Nanti malah kalau kekenyangan mending. Ini darah tinggi, kolesterol naik, malah diperiksa. Kakean. Begitu Ibu Bapak ya. Mohon maaf karena ternyata waktu terus berjalan dan sudah jam 6 lebih, tidak sadar ya kita kadang-kadang seperti ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan memberi peringatan buat kita supaya betul-betul mengingatkan. Mohon maaf ya dalam kondisi ya kehidupan kita yang seperti inilah dunia. Jadi jangan gambarkan dunia itu mulus-mulus saja, tidak. Dunia itu ya seperti ini ya, beragam problem, pepak-pepak Indonya luar biasa. Lalu lantas apa yang harus kita lakukan? Ya tetap istiqomah, bersyukur, bersabar, beribadah, berusaha bertakwa. Itu saja. Jangan mudah terpengaruh oleh tarikan kanan kiri, ajakan kanan kiri, ayo ini ayo ngono. Hati-hati. Karena begitulah memang ujian hidup ini, supaya kita terus berjalan di trek yang lurus ya. Kalau ada yang ngajak, sorry ya, monggo silakan. Kalau mau ayo sama saya, kalau enggak ya aku bablas. Jangan sampai saya diri tak mampir, oh bablas nanti mampir.
gitu ya. Nanti digambarkan dalam hadis itu seperti itu. Ini jalan yang lurus, kanan kiri itu ada jalan-jalan kecil yang selalu ngawe-awe, mas, mampir mas, begitu dan seterusnya. Iya, gambarnya seperti itu. Begitu kita mampir, masuk sudah itu lorong-lorong yang diisi oleh setan-setan, bisa jadi kita tersesat dan tidak bisa balik lagi. Naudzubillah min dzalik. Makanya demikian ibu bapak, ujian selalu ada, godaan fitnah selalu ada. Kita diperintah supaya selalu meniti jalan yang lurus. Oleh karenanya doa kita apa? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Itu dia. Nah, kita seperti ini berupaya, jangan bicara besar, jangan bicara banyak, jangan bicara Allah kualitasmu ya berkoyon. Tidak apa-apa. Mungkin kualitas kita ya pas-pasan. Mungkin kita juga nggak banyak, mungkin kita juga nggak begitu ini. Tidak apa-apa. Urip itu tadi. Ketika besok semua orang sudah lupa dengan siapapun, masing-masing mempertanggungjawabkan menyelamatkan dirinya sendiri, dan itu buah dari apa yang kita lakukan di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, memberi kita taufik untuk bisa mengamalkannya dengan ikhlas, dengan betul, dengan istiqomah, memberi kita kemudahan, keberkahan rezeki, memberi kita kemudahan segala urusan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas akidah dan jalan yang lurus sampai saat Allah memanggil kita sampai finish akhir kehidupan meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.